Minggu lalu kita mempelajari pertobatan Alkitabiah. Minggu ini kita akan membahas iman Alkitabiah. Di luar kitab suci, kata iman memiliki banyak arti yang berbeda. Tetapi dalam pelajaran kita saat ini, kita tidak perlu memusingkan hal-hal itu. Di dalam kitab suci ada dua ciri iman yang pasti dan membedakan. Yang pertama, iman selalu berasal langsung dari firman Tuhan. Yang kedua, iman selalu berhubungan langsung dengan firman Tuhan. Iman adalah salah satu dari sedikit kata-kata yang benar-benar didefinisikan dalam Alkitab. Definisi ini ditemukan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah jaminan atau substansi atau fondasi dari hal-hal yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Ayat ini juga dapat diterjemahkan, iman adalah dasar atau keyakinan dari hal-hal yang diharapkan, dorongan yang pasti, atau keyakinan tentang hal-hal yang tidak kelihatan. Ayat penting ini memunculkan berbagai-bagai fakta tentang iman. Pertama-tama, ayat ini menunjukkan perbedaan antara iman dan pengharapan. Ada dua hal utama yang membuat iman berbeda dari pengharapan. Yang pertama adalah pengharapan diarahkan ke masa depan, tetapi iman dibangun di masa sekarang. Pengharapan adalah sikap ekspektasi terhadap hal-hal yang belum terjadi. Tetapi iman adalah suatu substansi, suatu keyakinan, sesuatu yang nyata dan pasti di dalam diri kita, bahwa kita memiliki di sini dan saat ini. Perbedaan utama kedua antara iman dan pengharapan adalah bahwa pengharapan dijangkarkan di alam pikiran. Iman dijangkarkan di alam hati. Hal ini secara mencolok ditegaskan dalam uraian Paulus tentang perlengkapan senjata Alkitabiah yang dituntut dari prajurit Kristen. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang hendaklah sadar mengenakan baju sirah iman dan kasih, dan sebagai ketopong pengharapan keselamatan. Tercatat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Perhatikan bahwa iman bersama-sama dengan kasih ditemukan di bagian dada, yaitu bagian hati. Tetapi pengharapan digambarkan sebagai ketopong di bagian kepala atau pikiran. Jadi, pengharapan adalah sikap mental ekspektasi mengenai masa depan.
Iman adalah kondisi hati yang menghasilkan sesuatu di dalam diri kita di sini, saat ini, yang begitu nyata, sehingga itu dapat dijelaskan dengan kata substansi atau hakikat. Dalam surat Roma, Paulus sekali lagi secara langsung menghubungkan hati dengan praktek iman atau mempercayai. Dengan hati, seseorang percaya kepada kebenaran, atau secara harafiah, percaya ke dalam kebenaran. Tercatat dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-10. Banyak orang membuat pernyataan iman kepada Kristus dan Alkitab, tetapi iman mereka hanya ada di alam pikiran. Itu adalah penerimaan intelektual terhadap fakta-fakta dan doktrin-doktrin tertentu. Itu bukanlah iman yang benar dan berdasarkan Alkitab. Dan itu tidak menghasilkan perubahan penting apapun di dalam kehidupan orang-orang yang mengakuinya. Di sisi lain, iman hati selalu menghasilkan perubahan yang pasti di dalam diri orang-orang yang mengakuinya. Ketika dihubungkan dengan hati, kata kerja percaya menjadi kata kerja gerak mempercayai. Oleh karena itu, Paulus berkata, dengan hati seseorang percaya ke dalam kebenaran, bukan sekedar kepada kebenaran, tetapi ke dalam kebenaran. Untuk percaya dengan pikiran kepada kebenaran hanyalah suatu teori atau cita-cita abstrak. Benar-benar hal yang berbeda untuk percaya dengan hati ke dalam kebenaran, yaitu percaya dalam suatu cara yang menghasilkan perubahan atau transformasi kebiasaan-kebiasaan, karakter, dan kehidupan. Kita berdoa. Bapa, betapa bersyukurnya aku kepadamu, karena Engkau telah menemukan aku. Terima kasih Tuhan, untuk kasih karunia pertobatan sebagai akibat yang olehnya hidupku terus-menerus bergerak ke dalam Engkau. Terima kasih karena aku dapat hidup dengan cara ini oleh Roh Kudus-Mu yang hidup di dalam aku. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian
Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.